Nama saya Agus Nurrahman. Saya Fazal Muhammad Talha. Nama saya Salma Munawar. Saya Natasha Adistia. Ambil pegang aja kotaknya. Oh, oke. Oke. Langsung ya? Iya. Mau bacain dulu terus nanti langsung dijawab. Pegang aja. Oh, pegang. Wow. Bagaimana sosok ayahmu di matamu? Sosok ayah di mata saya bagaikan pahlawan yang membimbing anak-anaknya untuk menjadi yang sukses, menjadi jalan yang sukses. Apa yang paling kamu sukai dari ayah? Apa ya? Kalau aku minta apa-apa, bapak itu ngusahain pasti, maksudnya ada, tapi nggak di hari itu juga, pasti ada jangkanya dulu, nanti kalau bapak udah punya uang, bapak beliin buat adek. Terus ngusahain juga buat keluarganya, kalau misalkan emang liburan nanti kita ajuin cuti, bapak ajuin cuti, adek dan kakak, nanti kita liburan. Terus apalagi ya, semuanya sih sebenarnya aku sukain dari bapak, nggak ada yang nggak aku sukain. Ceritakan seberapa dekat kamu dengan ayah. Saya dengan ayah mungkin tidak terlalu dekat, tapi kalau saya dekat dengan ayah, perasaan saya itu lega gitu. Karena ayah saya bekerja setiap pagi sampai sore. Nah, saya sangat senang dan sepertinya kalau tidak ada ayah, saya tidak bisa menjadi seperti sekarang ini. Apa yang paling kamu sukai dari ayah? Yang paling aku sukai dari ayah, bersemangat, terus pekerja keras, terus motivator, terus sabar, terus apa lagi ya, menyenangkan. Apa yang ayah kamu pernah sampaikan kepadamu yang kamu ingat sampai sekarang? Pesan dari ayah saya yang saya selalu ingat yaitu harus menjaga sholat. Nah, karena sholat itu adalah amalan pertama yang dihisab ketika kita meninggal. Apa yang ayah kamu pernah sampaikan kepadamu yang kamu ingat sampai sekarang? Apa ya? Gak ada sih. Gak ada yang nggak ada. Secara nggak langsung gitu, sama tau dek nanti gimana gitu. Oh ya paling ini sih, kalau misalkan nanti bapak udah nggak ada, ya apa namanya, harus tetap ada buat jemaat gitu, aktif buat di jemaat, dan apa namanya, kayak nanti harus nurut sama mama sama kakak. Paling itu sih. Momen apa yang paling kamu ingat ketika bersama ayah? Untuk momen yang paling saya ingat ketika saya berusia 10 tahun, saya diajak ke pantai dan naik kuda bareng bersama ayah mengelilingi pantai. Ya mungkin kenapa spesial, karena menurut saya itu jarang banget ya naik kuda bareng gitu. Satu kuda ditemenin ayah dan diajak ngobrol di atas kuda. Momen apa yang paling kamu ingat ketika bersama ayah? Momen yang paling aku ingat, olahraga bareng pagi-pagi. Kenapa? Karena ya kegiatannya sederhana, tapi kita bisa banyak cerita gitu dari olahraga pagi itu gitu.
Momen apa yang paling kamu ingat ketika bersama ayah? Saya karena 3 tahun sekolah di Tasik jauh dari ayah saya, ketika saya pulang ke rumah, saya memijit ayah saya seperti itu. Nah, di situ saya sangat senang karena bisa membantu dan setidaknya membuat badan ayah saya kembali sehat seperti itu. Apa yang ayah kamu pernah sampaikan kepadamu yang kamu ingat sampai sekarang? Yang paling aku ingat itu apapun yang kita lakukan itu jangan mengharap dari manusia, tapi kita lakukan segala sesuatunya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sih. Apa yang paling kamu suka dari ayah? Yang paling saya suka dari ayah, ayah itu orangnya suka nraktir, suka ngasih uang tuh nggak pelit lah gitu. Jadi kalau emang jatahnya segini udah segini gitu. Momen apa yang paling kamu ingat ketika bersama ayah? Banyak. Kalau misalkan terutama aku kan, kalau aku tuh lebih dekat ke bapak ya, tapi bukan berarti aku nggak dekat sama mama, tapi emang apa ya, kalau kata mama mah ya anak bapak gitu aku, karena lebih dekat ke bapak. Jadi kalau momen mah pasti setiap momen pasti berharga sih buat aku kalau pas sama bapak ya. Maksudnya nggak ada momen yang paling itu, nggak ada, semua momen pasti aku ingat dan berharga bagi aku. Apa yang paling kamu sukai dari ayah? Yang paling saya suka dari ayah adalah kerja keras yang ikhlas gitu. Karena ayah saya tidak pernah mengeluh untuk memperjuangkan keluarganya, terutama kakak saya dan saya, hingga berpendidikan sampai lulus sekolah tiga jenjang gitu. Ceritakan seberapa dekat kamu dengan ayah. Awalnya emang gak dekat, pas masih kecil, cuman semenjak bertambahnya umur, semakin dewasa itu ngerasa kayaknya perlu gitu deket sama ayah, jadi baru pas beranjak dewasa sih deketnya. Ceritakan seberapa dekat kamu dengan ayah. Kalau dekat, lumayan dekat, karena ayah selalu memberikan pengalaman-pengalamannya kepada saya agar saya bisa menjadi yang lebih baik daripada ayah. Bagaimana sosok ayah di matamu? Kalau menurut aku, bapak tuh apa ya? Sayang, kalau dibilang sayang, pasti sayang lah gitu, maksudnya seorang bapak kan. Karena apalagi aku dekatnya sama bapak gitu, terus bertanggung jawab pasti gitu, dan selalu menuhin kebutuhan aku, kebutuhan kakak, kebutuhan mama, dan ya pasti bertanggung jawab, terus baik, dan pokoknya ya nggak bisa digambarin sih, pokoknya mah papa segalanya buat aku, dan nggak papa doang, mama juga segalanya buat aku. Terakhir ya guys, wish, kayaknya pertanyaan sama. Bagaimana sosok ayahmu di matamu? Beliau tuh dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, beliau tuh selalu memberikan yang terbaik gitu buat keluarganya, khususnya buat anak-anaknya gitu. Baik misalkan lagi dalam keadaan kalau misalkan senang, misalkan kayak lagi lagi kumpul-kumpul di rumah, terus kadang ayah saya ngajak gitu jalan-jalan kemana misalkan gitu. Nah terus kalau misalkan lagi dalam keadaan susah, ya itu paling sih ayah saya tuh selalu ngajak berdoa, terus juga jangan memikirkan bahwa kesusahan itu tuh jadi beban buat kita, justru kita harus bisa jadikan pelajaran kayak gitu, terus jadi
lebih bertambah lagi kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih ke situ sih. Motivator, ayahku tuh kenapa dibilang seperti motivator karena tanpa diminta ayah saya tuh langsung memberikan support, nasihat gitu. Padahal kita nggak nanya duluan nih, misalkan kita lagi sedih, kita pengen gitu cerita, tapi takut bikin jadi kepikiran gitu. Tapi akhirnya dengan sendirinya mungkin karena bonding atau gimana kali ya, jadi langsung ngirimin nasihat, motivator kayak gitu-gitu sih. Terus menyenangkan. Kenapa ayahku menyenangkan? Karena alhamdulillah beliau itu sama siapa aja humble gitu. Jadi kalau misalkan mau diajak ngobrol sama orang tua mau yang sepantaran atau misalkan sama yang lebih muda, itu mudah banget buat diajak berbaur gitu. Bagaimana sosok ayahmu di matamu? Sosok ayah di mata saya adalah bagaikan penyemangat hidup dan pemberi apa ya? Contohnya ini, ketika saya sedih, nah ayah saya selalu mengingatkan, kamu harus mengejar cita-citamu dengan sungguh-sungguh. Nah, bagi saya sepertinya ayah itu sosok yang paling kuat seperti itu. Yang terakhir, apa yang ayah kamu pernah sampaikan kepadamu yang kamu ingat sampai sekarang? Yang pernah disampaikan tuh, ayah pernah bilang katanya, kamu kalau nanti sudah sukses, jangan pernah meninggalkan agama, terutama sholat dan pengorbanan. Ceritakan seberapa dekat kamu dengan ayah. Nah, kalau dekat, pokoknya deket banget aku sama bapak itu. Ya itu yang tadi dibilang, kata mama tuh emang, ya aku mah anak bapak gitu, memang paling deket banget sama bapak. Pokoknya apa-apa itu, kalau mama itu, misalkan aku minta apa, itu minta ke bapak, gitu. Terus kalau kata deket, pokoknya mah deket banget lah. Kayak di depan teman-teman bapak tuh, ya aku masih nggak malu gitu meluk bapak kayak gitu. Terus sampai ya emang teman-teman bapak juga sampai anak bapak banget ya, tanya kayak gitu ya. Emang benar-benar deket banget sama bapak itu. Telepon biasa kan ini langsung. Ini diangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Halo, assalamualaikum. Lagi ngapain? Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar ya? Ya nongkrong. Ya baik-baik banget tuh. Iya ya. Lagi ngapain ya? Hah, nongkrong? Gimana Dek? Di Jamiah apa di Mohon, luar? di Jamiah ya. Oh, kan aku belum nelfon hari ini. Gimana kabarnya mama? Gimana kabarnya mama sama bapak? Ya, Jamiah. Damang. Sehat. Sehat. Terus Ya. udah makan? Kembali UI ayah mah. Oh. Mohon. Sehat Dek. Alhamdulillah sehat. Baru makan. Oh, iya. Wis. Sama apa? Ada mie sama telur. Mie telur. Nah, bapak Ya, Terus belajar gitu. atos weh tadi istirahat ya teh. Istirahat. Mohon. Ya, abi sayang ke ayah. Iya ya, ini cuman mau bilang aja ya. aku sayang sama bapak. Ngakeun mudah-mudahan Nuhun. sukses. Saya doakan sih sehat ku ayah. Mohon ya. Kamari hapunten ya abi eueuh teu nyarios sareng ayah gitunya. Emang sebelum nanti sayang gitu.
Iyalah, sayang lah ya. Terima kasih udah menuhin kebutuhan adek selama ini. Ayah hampura ka dede. Mohon. Makalan teu bisa nyenangkeun ka dede ayah. Puguh dede anu tacan ngabagiakeun ayah. Bae, dede. Hampura ayah teu bisa naon kuda. Mohon ya. Nyanyi atau orang tua mah sama anak harus sayang, anak sama orang tua harus sayang. Bapak sehat terus, panjang umur, sampai melihat aku sama kakak nanti berhasil. Pokoknya aku sayang sama bapak. Ya sing bager we dede sok dinya sing ulah seueur emot anak naon. Insyaallah, mohon. Karena sing rajin kamu tental haya. Doa gitu kan, belajar sih. Naon sungguh-sungguh gitu, jangan santai-santai gitu. Penting cari ilmu gitu. Jangan disia-siakan waktu. Sayang juga sama mama. Amin. Maaf ya Pak kalau selama adek jadi anak bapak, maksudnya mintanya macam-macam gitu sama bapak. Terus mungkin nakal, terus habis itu nggak nurut sama bapak sama mama. Adek minta maaf ya Pak. Ya. Orang tua mah tadi minta juga pasti maaf. Emang kenapa? Nggak apa-apa, pengen nyampein terima kasih, maaf adek selama udah dirawat sama bapak dan mama gitu. Kali belum kayak nggak sempet buat minta maaf, buat makasih sama bapak sama mama gitu. Kali telepon lah ulah telepon bae bisi aya nanaon. Mohon siap ya. Ulah kan bae bapak di mama jeung mama nanaon nyarios ieu. Mohon. Dewe abari dinya sekolah. Mohon ya. Mohon insyaallah abi di dia serius ya. Ya. Mohon. Ya sok atuh karunya ya HP-na bisi nu ieu nu batur. Mohon ya, mohon. Hatur nuhun pisan ya nya. Sami-sami. Ayah teh kenging capek teuing di dinya. Ya udah kalau gitu ya gitu aja ya Pak. Istirahat mama sama bapak. Cepat sembuh. Assalamualaikum. Amin. Salam. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ya udah. Iya udah paling ya makasih ya. Ya. Iya. Enggak. Udah. Ya udah, assalamualaikum. Salam. Baca terus Dari ini doang kan jawab. berapa nilainya? Dari ini seberapa? Seberapa sayang kamu ke ayahmu? 9. Seberapa sayang kamu ke ayahmu? Atau terhingga sih? 1 sampai 10 berapa? 10. Kalau misalkan dikasih nilai mah. Seberapa sayang kamu ke ayahmu? Sayang 9. Seberapa sayang kamu ke ayahmu? Sayang banget. Rate-nya 10. Seberapa keren ayahmu? Keren abis. Berapa ya? Jangan terlalu keren juga sih. Nanti takut. 9. Seberapa keren ayahmu? 9. Ya, menurut saya ayah tuh emang keren gitu. Dari tampilannya, dari dia mendidik seorang anak, jadi keren. Terus seberapa keren ayahmu? 10. Kalau keren, fashion keren kayak papa, masih kayak bapak-bapak muda. Terus keren juga sifat sikapnya lah keren pokoknya mah. Nggak ada yang nandingin pokoknya. Seberapa royal ayahmu? 7. Seberapa royal ayahmu? Royal banget sih. 10. Seberapa royal ayahmu? 9. Wow, royal banget. Royal. Contohnya gimana? Ya, ayah pernah cerita katanya. Waktu dulu, waktu saya kecil, ayah itu
kalau ngasih susu ke anaknya nggak pernah pilih-pilih, pasti milih yang terbaik. Seberapa royal ayahmu? Rate-nya 10. Ya itu yang tadi, maksudnya beliau, bapakku tuh ngusahain lah pokoknya apa yang aku mau. Jadi cukup royal. Seberapa receh ayahmu? 8. Wah, berarti receh dong. Iya. Ada contoh nggak? Mungkin contohnya kalau cerita nih. Nah, ceritanya itu nggak sampai selesai tapi udah ketawa duluan gitu. Seberapa receh ayahmu? Recehnya kadang-kadang. 8. Tergantung sih. Kalau misalkan suasana di rumahnya lagi mendukung buat ketawa-tawa ya ngelawak gitu. Kalau enggak ya udah. Seberapa receh ayahmu? Untuk receh 7 lah, karena orangnya serius. Seberapa receh ayahmu? Kalau bapakku tuh nggak begitu receh sih. Kadang receh, kadang enggak gitu. Jadi rate-nya 5 lah. Kadang kalau diajak, misalkan aku lucu gitu padahal itu, tapi bapakku tuh nggak ketawa gitu. Jadi kurang lah recehnya. Seberapa bangga kamu dengan ayahmu? 9. Kok 9 kurang 1? Kenapa? Ya. Saya kalau bangga itu sangat bangga. Nah, kenapa nggak 10? Karena ada satu alasan, mungkin ayah saya itu kurang dekat sama saya gitu. Ya, tapi luar biasa ayah itu. Terus seberapa bangga kamu dengan ayahmu? 1 sampai 10, 10. Seberapa bangga kamu dengan ayahmu? Untuk bangga 10. Kenapa tuh? Gimana bangganya? Bangga. Pasti bangga kalau kita punya ayah di dunia ini. Seberapa bangga kamu dengan ayahmu? Bangga banget pokoknya. Rate-nya 10. Pokoknya bapak the best. Terakhir, kelak jika nanti kamu menjadi orang tua, apa yang akan ingin kamu ajarkan kembali ke anak kamu? Nomor pertama yaitu kepercayadirian. Nah, kenapa harus percaya diri? Karena ayah saya pernah bilang, jadi orang itu harus percaya diri, jangan gampang terpengaruh oleh omongan orang lain. Ketika ada orang yang memberikan saran, jangan langsung kita terima gitu, harus dipikirkan terlebih dahulu. Berlakulah lemah lembut terhadap siapapun gitu, tapi di saat waktu dan tempat yang tepat. Segala sesuatunya itu jangan langsung diambil secara terburu-buru gitu, harus benar-benar mateng kayak gitu kan. Terus apalagi ya, ikhlas sih yang paling ini, ikhlas sama lemah lembut sih yang paling besar. Mengajarkan keikhlasan. Gak tahu ya bener apa enggak keinginannya gitu ya. Pengen diajak naik pesawat ke luar negeri Cen. Katanya gitu, tapi nggak tahu ya ini bener apa enggak gitu. Ini kalau lagi bercanda-bercanda. Kalau yang lagi seriusnya mah ya utamakan pasangan yang bisa membimbing kita gitu ke jalan yang benar kayak gitu sih. Kelak jika nanti kamu menjadi orang tua, apa yang akan ingin kamu ajarkan kembali ke anak kamu? Yang pasti saya kalau menjadi ayah nanti pasti akan mengajarkan terlebih dahulu agama. Karena kenapa agama? Karena di dunia ini pasti kita semua orang memerlukan agama untuk petunjuk kepada Allah. Terus yang kedua pastinya kejujuran, dan yang ketiga percaya diri. Ya paling ayah ngajarin tuh tentang ya mendidik anak. Dalam mendidik jangan sampai anak itu kecewa kepada orang tuanya karena mendidiknya itu terlalu kasar atau yang lainnya. Kalau yang bapakku ajarin selama ini, sebenarnya bapak itu santai sih orangnya gitu, tapi tetap tegas gitu. Apalagi kayak misalkan pas sekolah itu ya, kalau misalkan waktunya belajar ya
ya harus belajar gitu. Terus habis itu kayak menekankan kalau bisa adek bisa ranking gitu kan. Tapi ya kalau misalkan gak ranking ya bapakku nggak marah gitu, maksudnya tetap santai tapi ya tegas lah gitu. Dan kalau misalkan dalam kejamaatan, bapak sih emang dalam kejamaatan tuh tegas gitu, maksudnya ngedidik aku dan kakakku gitu, maksudnya harus di jemaat tuh harus aktif kayak gitu. Terus habis itu pokoknya tegas sih kalau dalam kejemaatannya sendiri. Dan kalau misalkan aku nanti jadi orang tua sendiri, aku pengen ya sama sih kayak bapakku, tetap santai tapi tegas gitu, maksudnya ya kamu nanti kalau anakku boleh lah apapun itu masih dalam hal wajar dan hal baik, tetap tetap nggak apa-apa gitu, tapi jangan sampai melenceng gitu. Terus karena ya bapakku juga emang orangnya ya udah gitu, maksudnya asalkan masih di ranah wajar juga ya udah silakan gitu. Tapi kalau misalkan udah ini ya pasti marah gitu, pasti tegas. Dan aku juga sama sih pengen kayak gitu, tetap santai tapi ada tegasnya juga. Kangen pasti adalah, pengen gitu ngumpul bareng lagi gitu berempat, terus kemana-mana bareng. Kangen pasti ada, terus sedih juga pasti ada. Dan kayak sekarang kan di masa covid ini kan banyak yang ada covid lah, dan mama dan bapak dan kakak aku tuh positif kena covid gitu. Jadi kalau dikata sedih jauh gitu, pasti sedih gitu, apalagi dengan lagi kayak gini kondisinya gitu. Sebagai anak gitu nggak bisa lah gitu ngerawat, dan nggak bisa kesana gitu buat sekedar ya pengen jenguk lah, pengen deket gitu, nggak bisa kan karena juga keadaannya lagi kayak gini gitu. Dan ya cuman bisa dari sini berdoa aja buat mama, bapak, sama kakak semoga cepat sembuh, dan nanti kita bisa kumpul lagi dan main liburan bareng lagi gitu.